Baik, kembali kita akan lanjutkan perbincangan bersama para narasumber kita, ada Mas Giri dan juga Pak Kudri Sitompul. Ya. Pak Kudri tadi sudah mengulas bagaimana ulasan hukumnya, analisa hukumnya mengenai ucapan yang diucapkan oleh Edi Mulyadi ini mengenai Kalimantan. Tapi kalau mengenai yang kepada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto ini Pak, karena tadi berbeda kalau menurut Pak Kudri. Ya, karena yang pelaku ini Edi ini menyebut perorangan. Jadi menurut ketentuannya yang merasa dicemarkan nama baiknya, direndahkan nama baiknya, korbannya itu harus dia sendiri yang melapor, nggak bisa dilakukan itu. Nah, andai kata si terlapor, si pelaku minta maaf, dan orang yang merasa katakanlah dicemarkan nama baiknya itu memaafkan, selesai, karena ini namanya tindak pidana aduan. Jadi polisi itu atau penegak hukum itu nggak bisa melanjutkan kalau yang korbannya itu sudah memaafkan. Jadi ini namanya kan delik aduan ya, tindak pidana aduan. Nah, itu berbeda dengan yang tadi yang saya katakan, yang menyebarkan rasa permusuhan atau rasa kebencian masyarakat melalui alat-alat telekomunikasi, media itu bukan delik aduan, itu bedanya gitu loh. Dan Jadi dalam kasus ini tergantung Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo mau melaporkan atau tidak, atau dia mau memaafkan atau belum ada permintaan maaf sejauh ini seperti kita dengarkan Pak mengenai kasus yang ini. Iya. Dan itu tidak bisa diwakili Pak ya oleh simpatisannya kalau ataupun buat juga laporan, kalau buat laporan polisi itu nggak bisa ini karena sifatnya delik aduan gitu ya. Dulu juga kan waktu Pak SBY jadi presiden kan pernah ini Pak SBY-nya datang ke polisi kan. Tapi setelah itu dia maafkan, dia cabut lagi waktu itu. Ya bisa. Kalau dalam konteks ini kalau Pak Prabowo merasa direndahkan atau difitnah atau ini kan gitu ya, dicemarkan nama baiknya, ya yang bersangkutan beliau harus datang langsung ke polisi ya untuk melaporkan. Kemudian ada permintaan maaf dari pelaku. Terus Pak Prabowo-nya memaafkan, ya udah selesai. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan beda dengan yang kasus yang di Kalimantan itu. Walaupun masyarakat sana sudah memaafkan, tapi kalau penegak hukum bilang mau diteruskan nggak bisa dibilang apa-apa. Baik, sebenarnya kita juga akan kembali mendengarkan bagaimana tanggapan dari Mas Girdi. Kalau tadi Mas Girdi sudah mengatakan apa yang dibaca dari ekspresi, ada pura-pura marah, kemudian menjadikan ini semua viral. Ini rasanya didukung juga Mas Girdi dengan Edi Mulyadi yang hingga saat ini juga belum menurunkan atau belum menghapus, belum men-take down videonya saat melakukan jumpa pers yang mengatakan masalah Ketum Gerindra dan juga masalah Kalimantan ini, Mas Girdi. Menariknya gini ya, kalau kita bicara tanda kan orang punya sebuah tujuan target gitu, misalnya targetnya minta maaf, karena minta maaf tadi ada 3 kriteria tentang permintaan maaf yang perlu dipenuhi, baru kemudian dia kemudian mencabut video-videonya karena dianggap melukai, dan tanda-tanda itu tidak ada sama sekali. Berarti apa kemungkinannya? Satu, ini adalah sebuah, menurut saya ya, ini menurut kalau kita analisa bareng-bareng ya, yuk kita analisa bareng-bareng lihat bahwa semakin lama video ini semakin viral dan semakin merebak tentang kasus ini, semakin banyak orang tertarik untuk melihat. Dan kita tidak bisa, kalau kita bicara dari sisi pandang komunikasi, kita nggak bisa kemudian mengharuskan orang sepakat dengan A atau orang sepakat dengan B, sepakat dengan Edi atau sepakat dengan saudara-saudara kita di Kalimantan. Pasti akan selalu ada dualisme, akan ada perbedaan sudut pandang. Dan kalau kita bicara sudut pandang, maka ini akan semakin banyak nonton, berarti makin besar nih, makin besar. Ada segregasi nih, semakin gede, polarisasinya semakin panjang, besar nih jaraknya. Nah, kalau itu yang terjadi, dan itu tidak di take down, wajar kalau saya berasumsi bahwa video ini memang sengaja ditaruh di situ terus untuk membuat kehebohan. Dan kehebohan yang semakin banyak terjadi ini bukan berarti bukan bisa jadi bukannya tidak sengaja, tapi memang sengaja didiemin dulu karena ada sebuah target yang dituju. Targetnya apa? Menggiring opini. Opininya apa? Kan tentu ada orang yang sepakat atau kemakan kata-kata tanpa dasar faktanya Edi Mulyadi tadi. Dan ini kemudian bisa digoreng lagi dengan cara apa? Kalau saya nih ya dari sisi pandang misalnya mau menggunakan ini untuk katakanlah saya goreng lagi,
saya akan bilang gini, saya akan menggunakan teknik viktimisasi. Saya akan menjadi korban lagi. Wah, ini karena saya benar, maka saya akan dijatuhkan dengan sebuah skenario besar. Dan suka atau tidak, kalau kita perhatikan kata-katanya Edi Mulyadi ketika dia sebelum minta maaf, kata-katanya, ini pasti ada yang melakukan, istilahnya dia bilang ada sesuatu kelompok atau apa yang seolah-olah menjadikan ini jadi besar gitu. Ingat kan, itu kata-kata itu ada loh di video ini. Kurang lebih seperti itu kalau saya melihatnya. Berarti dengan semakin mencuatnya kasus ini begitu, ya kita Edi Mulyadi juga berharap bahwa yang mendapatkan benefitnya ataupun keuntungannya adalah Edi Mulyadi ini, begitu Mas Kirdi? Bisa Edi Mulyadi sendiri, kalau sisi pandang misalnya ceritanya ya, saya konten kreator lah saya gitu ya. Dari sisi pandang konten kreator, biarpun saya kena kasus hukum, saya akan berhitung kira-kira yang nonton berapa, viewernya berapa, subscribernya berapa, dapat berapa. Kalau saya masuk sekian tahun, dapat nggak ini dalam waktu sekian tahun saya bisa dapat duit ini dengan kerja apa nggak? Kalau nggak ya mendingan ceger sekali masuk penjara, nggak apa-apa deh gitu. Loh, itu kan banyak dilakukan juga sebetulnya. Itu satu dari sisi pandang konten kreator kalau kita bicara strategi komunikasi. Atau bisa jadi Edi Mulyadi sendiri atau Edi Mulyadi dan ada orang-orang di belakangnya yang punya sebuah target lebih besar. Untuk apa? Ya goyang keutuhan, kerukunan segala macam, dan ini yang buat saya harus segera dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan didalami. Jadi ketika pemanggilan Edi Mulyadi itu sebetulnya harusnya hanya baru level 1. Level 2-3-nya saya teman-teman di kepolisian, badan intelijen segala macam harus mengarahkan pandangan mata ke sini nih, sebetulnya lebih hati-hati lagi. Ada nggak di belakangnya sebetulnya? Ada nggak sebetulnya yang memang memancing di air keruh, menggunting dalam lipatan? Kalau saya akan melihat seperti itu dari sisi pandang teman-teman yang berwenang tentu saja. Baik, harus ada keseriusan sepertinya Pak Guntur dari pihak penegak hukum agar ini tidak membuat semakin polarisasi semakin besar. Ya, ini ada menarik ya Mbak Putri ya. Tadi Mbak Putri katakan belum men-take down. Nah, kita nggak tahu siapa yang mengupload, tapi bahasa Indonesia mengunggah. Iya kan, itu kan belum tentu yang bersangkutan. Kecuali memang itu ininya dia ya. Itu diunggah di kanal pribadinya Edi Mulyadi ini Pak. Nah, berarti nggak bisa mengelak bahwa bukan dia gitu loh. Ya kan, ya, dibilang kalau bukan dia yang mengunggah ya dia nggak, oh saya nggak ini gitu ya. Dan kalau bukan ID-nya yang mengunggah, belum tentu dia bisa kena undang-undang ITE. Dia bisa cuman kena undang-undang KUHP, pasal 156 KUHP, karena dia bukan yang mengunggah. Tapi kalau itu channelnya pribadi, penyanyi ini, ya dia nggak bisa mengelak gitu loh. Nah, jadi kemudian yang menariknya lagi dari Mas Kirby ini adalah apakah ada pihak lain yang sebagai intelektual provokatus atau yang mengambil kesempatan. Nah, kalau misalnya intelektual provokatus atau orang dalangnya itu bisa kena ya pasal 55 KUHP gitu. Tetapi kalau ada orang yang memanfaatkan misalnya dia itu nggak bisa dikenakan pidana, misalnya katakanlah, tetapi ini membawa efek yang lain, misalnya stabilitas politik dan ini. Nah, itu pasalnya lain lagi kalau misalnya ini, tapi dia nggak kena undang-undang ITE ya. Kalau memang tujuannya adalah memanfaatkan peristiwa ini, tentu bisa kena tindak pidana lain, tapi nggak bisa tindak pidana pencemaran nama baik atau menyebarkan rasa kebencian atau hate speech lah, nggak bisa itu. Baik, Pak Guntur, terima kasih sudah datang, sudah memberikan analisa hukumnya. Kita akan tunggu bagaimana besok proses terus berjalan. Barreskrim akan memanggil Edi Mulyadi dan kabarnya juga akan datang Edi Mulyadi ini untuk bisa untuk diperiksa. Terima kasih juga Mas Kirdi sudah meluangkan waktunya, ada di luar kota tapi di sela-sela aktivitasnya masih bisa memberikan pandangannya kepada kami. Sekali lagi terima kasih Mas Kirdi. Selamat malam.